Salam saudara, selamat datang kembali dalam kursus Proyek Bank Injil. Ini adalah bahan ajar 3 dengan topik mulut yang mengaku. Isa atau Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Mari kita mulai dengan pengertian mulut yang mengaku. Seperti apa pengertian dari pengakuan atau ikrar iman menurut kitab suci atau Alkitab? Agar dapat mengerti maksud dari berseru kepada Tuhan, Isa melakukan mujizat kesembuhan fisik bagi orang bisu sehingga dapat berbicara. Memang banyak orang yang tidak bisu secara fisik, tetapi mereka tetap bisu karena tidak dapat berkata-kata dengan perkataan benar, firman yang benar, yaitu Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, sekalipun ada orang yang terlihat dapat berkata-kata, bahkan berbicara dengan fasih, tetapi apabila perkataan mereka itu bukan perkataan Allah, maka orang yang demikian tetap bisu di hadapan Allah. Ada beberapa petunjuk dalam kitab suci mengenai pokok ini. Yang pertama, pengakuan yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki manusia menyatakan kesaksian tentang kebenaran Allah. Kebenaran Allah dinyatakan melalui firman-Nya yang wujudnya adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kehendak Allah yaitu bahwa firman-Nya telah menjadi manusia, menderita hingga mati di kayu salib karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran manusia. Tetapi bangkit kembali dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan setelah selesai semuanya itu, ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa hingga penghakiman terakhir. Allah menghendaki manusia yang berdosa menerima kebenarannya itu dan mengakuinya serta menyaksikannya di hadapan manusia. Telah disabdakan demikian, siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangkalnya di hadapan Bapakku yang di surga. Pengakuan kepada Isa atau Yesus sebagai Mesias menentukan pengakuan kita kepada Sang Bapa. Yang kedua, pengakuan yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan manusia menyangkal firman Allah, Al-Masih, atau Kristus, supaya pada akhirnya mengakui dirinya atau menyembah kepadanya. Iblis sendiri berani mencobai Isa atau Yesus untuk tidak mengakui Sang Bapa. Berkatalah iblis kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud di hadapanku." Banyak orang tidak waspada terhadap bujukan iblis yang sudah menyebar di seluruh bumi. Pola yang digunakannya adalah menyusupkan kebingungan dan membangkitkan keinginan dunia dalam diri manusia, yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, serta kebanggaan hidup. Jika Anda memperhatikan cara hidup manusia yang dikuasai iblis, sangat miris melihatnya karena anak-anak manusia itu saling memanfaatkan keinginan yang sama untuk menguasai sesamanya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, karena justru orang-orang yang kelihatan rohani menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk membujuk dan mengubah arah keinginan orang-orang percaya secara pelan-pelan, hingga mereka itu menyerahkan diri dalam ajaran yang menyesatkan, sehingga pada akhirnya mereka tidak mau lagi mengikut Al-Masih. Perkataan dan kesaksian mereka sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, pengakuan manusia dari keinginan dirinya sendiri. Al-Masih dengan tegas menyatakan perbedaan antara pengakuan terhadap dirinya karena atas kehendak Allah dengan pengakuan karena atas kehendak manusia. Pertama, pengakuan atas keinginan sendiri adalah pengakuan karena kebutuhan fisik. Contoh dari pengakuan karena kebutuhan fisik adalah seperti mereka yang bernubuat demi nama Isa atau Yesus dan mengusir setan demi namanya dan mengadakan banyak mukjizat demi namanya juga. Tetapi ternyata mereka itu dihakimi sebagai pembuat kejahatan. Atau seperti kesembilan orang kusta yang disembuhkan tanpa kembali datang kepada Isa. Kedua, pengakuan atas keinginan sendiri adalah pengakuan karena formalitas keagamaan dan hukum-hukum organisasi kerohanian. Isa atau Yesus bersabda, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ketiga,
Pengakuan karena atas keinginan manusia adalah pengakuan karena pengertian diri sendiri atau pengetahuan ilmiah. Mereka itu adalah seperti mereka yang mengakui bahwa Isa atau Yesus itu adalah sama seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Oleh sebab itu, penting untuk diketahui bahwa Allah hanya menghendaki pengakuan atas dirinya dan firman-Nya dari ruh kebenaran yang datang daripadanya. Karena itu setiap orang yang mendengarkan Injil ditolong oleh ruh Allah melalui penginsafan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Meskipun ada yang mengenal Isa atau Yesus sebagai sang anak yang datang dari Allah yang maha tinggi karena pemberitahuan roh jahat, pengakuan yang demikian bukanlah pengakuan yang dikehendaki Allah. Akibat kesalahan pengakuan. Ketika sejumlah orang banyak atas hasutan para imam, kepala, dan para tua-tua Yahudi menghendaki penyaliban Yesus atau Isa yang tak bersalah, mereka dirasuki pikiran jahat dan menyatakan pengakuan bahwa mereka dan keturunan mereka bersedia menanggung hukuman atas penumpahan darah yang tidak bersalah. Lalu kata Pilatus kepada mereka, kalau begitu apa yang harus kuperbuat terhadap Isa yang disebut Al-Masih ini? Jawab mereka semua, salibkan dia. Kata Pilatus, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Tetapi mereka malah semakin keras berteriak, salibkan dia. Ketika Pilatus melihat bahwa semua usahanya tidak lagi berguna, malah membuat semakin gempar, ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu dan berkata, aku tidak bersalah atas darah orang ini, karena kamu semualah yang menanggungnya. Kemudian semua orang yang di situ menjawab, darahnya adalah tanggungan kami dan anak-anak kami. Pengakuan atas kesaksian yang mempengaruhi sesama untuk melakukan kejahatan, seperti halnya Hawa kepada Adam, maka baik yang menyesatkan maupun yang disesatkan, keduanya harus menanggung hukuman yang mengerikan. Dan hal itu berlangsung sampai kepada keturunan berikutnya. Pertama, kesusahan fisik seumur hidup. Kedua, kesusahan jiwa seumur hidup, yaitu pengusiran dari hadapan Allah. Ketiga, kematian fisik. Dan keempat, kematian jiwa dalam kekekalan. Pemulihan pengakuan dan kesaksian. Pemulihan pengakuan dan kesaksian adalah wujud dari kesembuhan jiwa karena penyakit yang mengakibatkan kebisuan atau tidak dapat berkata-kata tentang kebenaran Allah. Tahukah saudara mengapa ada orang-orang yang sudah menyatakan pengakuan imannya kepada Isa atau Yesus, tetapi kesaksian mulutnya masih bisu terhadap perkataan baru? Jawabannya karena pertama, tidak menyadari bahwa perjalanan iman selanjutnya adalah peperangan rohani. Ingat, bumi ada dalam keadaan darurat. Yang kedua, tidak menambahkan segala bentuk usaha kasih pada imannya. Yang ketiga, berhenti menggunakan kata-kata baru sesaat atau tidak lama setelah menyatakan pengakuan imannya. Keempat, kembali menggunakan perkataan lama karena alasan lingkungan dan kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian yang sementara. Dan yang kelima, pengakuan di hari pertama itu hanya karena keinginan dirinya atau emosi sesaat, tanpa kesadaran, pengertian, dan kuasa dari Roh Allah. Oleh sebab itu, pengakuan kepada Isa atau Yesus hendaknya direnungkan siang dan malam dan tidak berhenti menyaksikannya kepada orang lain, baik atau tidak baik keadaannya. Bahaya dari berhenti menyaksikan pengakuan iman adalah seperti yang dialami oleh orang-orang yang menerima 1 talenta, lalu menguburkannya setelah menerimanya. Orang seperti itu merendahkan karunia Allah yang sudah diterimanya. Itu bukan kelemahan, itu adalah kesalahan, karena itu harus segera bertobat. Jika sekarang saudara menyadari diri saudara telah mengalami mujizat kesembuhan dari penyakit tuli dan kebutaan, maka seharusnya lidah saudara segera terlepas dari langit-langit saudara dan akan terus berkata-kata dengan kata-kata yang baru. Orang yang sudah dipulihkan dari kebisuan rohani tidak lagi menyerahkan lidahnya kepada perkataan yang kotor dan jahat, yang menyakitkan atau bahkan membunuh orang lain. Jika Anda pernah atau masih melakukan hal-hal yang demikian, maka saatnya sekarang merelakan kembali telinga dan hati Anda dikuasai oleh Roh Allah, supaya mulut Anda segera mengeluarkan perkataan baru yang membangun dan menghidupkan setiap pendengar sesuai Injil Kerajaan Allah. Mulut yang sudah dipulihkan akan mengeluarkan perkataan-perkataan baru yang berasal dari hati yang sudah dibersihkan oleh firman Injil yang telah didengar sebelumnya.
Jika saudara baru pertama kali menyadari melakukan pernyataan pengakuan iman karena pimpinan ruh, maka pengakuan yang demikian sebenarnya sedang mengalami proses kesadaran, yaitu pengakuan atas diri karena sadar sebagai orang berdosa oleh pernyataan Injil. Dan segera disusul dengan pengakuan kepada Isa atau Yesus sebagai Mesias, Sang Anak yang datang dari Allah yang hidup. Pengakuan iman tersebut ada dalam satu paket kesadaran. Pertama-tama Petrus mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa, dan kemudian mengakui Isa atau Yesus sebagai sang penebus dosa yang dijanjikan karena pimpinan sang Bapa. Jika saudara pernah menyatakan pengakuan iman karena pimpinan Ruh Allah melalui berita Injil, tetapi selama ini saudara sering mengucapkan perkataan-perkataan kotor atau jahat, maka jangan menunda lagi. Segera menyatakan kembali pengakuan Anda yang disaksikan oleh saksi Injil lainnya. Anda harus mencabut seluruh perkataan Anda itu tanpa harus menyebutkannya satu persatu. Ketahuilah, Allah akan menolong Anda dan Anda pun akan dibuatnya seperti baru dilahirkan kembali jika Anda mau merendahkan diri kembali. Demikian juga jika saudara memang sudah jatuh atau terperangkap dalam banyak perkataan lama, sehingga kesaksian Injil sering tertahan dan menjadi tuduhan dalam diri Anda, maka segera bertobat dan lakukan penyerahan diri kembali sebagai saksi Injil, supaya pengakuan dan kesaksian Anda menjadi pulih kembali. Jangan membohongi diri Anda dengan mengakui Isa sebagai Tuhanmu, tetapi pada waktu yang sama, Anda masih membenarkan dirimu seolah-olah kamu tidak pernah berbuat kesalahan. Pengakuan dalam satu paket itu adalah tentang diri dan Almasih. Aku yang bersalah, tapi Kristus yang benar. Hanya Dia yang benar, dan kemudian Ia telah membenarkan aku sehingga kesalahanku tidak diperhitungkannya. Hanya Dia yang benar, karena itu jika ada saudaraku berbuat salah, maka saya tidak lagi memperhitungkan kesalahannya agar kesalahan-kesalahanku tidak dihitungnya kembali. Apakah Anda sudah bebas dari diri saudara sendiri? Perhatikan kisah pengalaman para pengikut Isa mula-mula yang mengalami Injil dan Ruh berikut ini. Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang dipakai di tempat kita masing-masing? Padahal kita adalah orang-orang yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodikia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah di wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Bahkan di antara kita ada orang-orang dari penduduk sementara kota Rom, baik orang Israel maupun penganut agama dari kaum itu, orang Kreta dan orang Arab. Meskipun demikian, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri mengenai hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka yang percaya karena Ruh Allah tentu saja akan menyatakan pengakuan imannya oleh Ruh Allah juga. Lalu siapa yang diselamatkan? Apa yang menjadi petunjuk bahwa seorang beroleh keselamatan? Telah disabdakan demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi mengapa ada firman yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertama, berseru sesuai kehendak Allah. Tidak semua orang berseru dan menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian juga, tidak semua orang menyatakan pengakuan iman dengan mulut akan diselamatkan, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Sang Bapa. Yang kedua, berseru karena berita Injil. Hanya mereka yang karena mendengar dan percaya kepada berita Injil yang memiliki jaminan diselamatkan ketika berseru atau menyatakan pengakuan kepada Isa Yesus. Yang ketiga, tidak menunda tetapi sekarang waktunya. Spontan karena dorongan roh kebenaran adalah pengakuan yang dikehendaki oleh Allah. Banyak orang mengaku dan membuatnya agak dramatis, tetapi Allah tidak menginginkan pengakuan karena keinginan manusia, melainkan karena keinginan rohnya. Sekali lagi, pengakuan atas dasar berita Injil dan oleh dorongan roh Allah bagi kemuliaan Allah adalah dasar, cara, dan tujuan dari pengakuan iman yang pasti. Prosesnya harus dimulai dari telinga yang mendengar, kemudian hati yang percaya, dan barulah mulut yang mengaku. Telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan mulut yang mengaku adalah respon dari orang yang diselamatkan. Tetapi roh Allah lah yang menginsafkan, memeteraikan, dan memberi dorongan.
Demikianlah saudara-saudara, semoga ketika saudara membaca tulisan ini dan mendengar audio yang tersedia, anugerah Allah dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus melimpah-limpah atas saudara. Amin. Firman itu begitu dekat padamu, yaitu